semesta bertasbih padamu. Sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahai para pecinta ilmu, saudara-saudara yang sedang melakukan perjalanan di gunung ilmu, atas izin Allah kita bertemu kembali pada kesempatan ini untuk melanjutkan perjalanan kita menyusuri gunung ilmu. Allah Subhanahu wa taala demikian rupa mensifati ilmu ini dengan kemuliaan yang tinggi, bahkan merupakan mutiara yang sangat berharga. Oleh karena itu, marilah di dalam perjalanan di hutan gunung ilmu ini kita tingkatkan kesabaran kita tingkatkan istiqomah kita tingkatkan ketabahan kita untuk menghadapi segala macam cobaan, godaan dan rintangan. Karena hutan belantara ilmu ini luar biasa sulit dilalui oleh orang-orang yang azamnya tidak kuat. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan sifat ilmu. Rasulullah telah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahli." Inna nauma, sesungguhnya tidur ala ilmi, yang disertai dengan ilmu, khairun, itu lebih baik, min salati ala jahli, dibandingkan dengan sholatnya orang yang jahil atau orang yang bodoh. Kalau kita lihat hadis ini, sepertinya ini merupakan suatu sindiran kepada kita semua. Bagaimana tidur? Orang yang tidur dibandingkan dengan orang yang sholat masih bagusan orang yang sholat, yang tidur. Orang yang tidur lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan orang yang sholat. Hanya persoalannya siapa yang tidur, siapa yang sholat. Jadi bukan masalah tidur atau sholatnya di sini, bukan. Secara lahiriah sholat tentunya lebih bagus, lebih baik dibandingkan tidur secara lahiriah. Tetapi yang harus kita perhatikan siapa yang sholatnya dan siapa yang tidurnya. Nah ternyata di sini yang tidur tadi adalah orang alim, orang yang berilmu. Sementara yang sholat itu orang yang bodoh, artinya sholatnya tidak disertai dengan ilmu. Maka tidurnya orang yang alim tadi masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang sholat. Kenapa demikian? Kalau orang yang alim tidurnya saja itu dengan ilmu. Tidurnya saja dengan ilmu. Ketika dia mau tidur, dia akan berdoa kepada Allah. Bahkan menjelang tidurnya, lidah dan hatinya tidak berhenti zikrullah.
Itulah kalau orang yang berilmu. Ketika menjelang tidur itu, hatinya dan lidahnya tidak berhenti-henti berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena boleh jadi tidur yang dilakukan pada saat itu merupakan tidur terakhir dalam hidupnya. Oleh karena itu orang yang berilmu paham bagaimana kalau seandainya setelah aku tidur ini nggak bisa bangun lagi atau ajal dijemput. Makanya sebelum tidur orang yang berilmu akan berdoa kepada Allah, akan mohon ampun kepada Allah, akan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah kalau orang yang jahil, walaupun dia sholat belum tentu ingat Allah. Nah itu. Ketika sholat dia lalai, ketika sholat ingat yang lain, ketika sholat bukan ingat Allah tetapi ingat dunia. Itulah makanya di sini dikatakan orang tidurnya orang yang berilmu lebih baik dibandingkan dengan sholatnya orang jahil. Jadi bukan masalah tidur atau sholatnya, tetapi siapa yang tidur dan siapa yang sholatnya. Fa innal 'amila bi ghairi 'ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Karena sesungguhnya beramal yang tidak disertai dengan ilmu yufsidu aktsara mimma yuslihu, lebih banyak kerusakannya dibandingkan kebaikannya, kemaslahatannya. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu ini lebih banyak madaratnya, lebih banyak rusaknya amalnya itu dibandingkan kemaslahatannya. Inilah bahayanya beramal, beribadah tanpa ilmu, banyak rusaknya. Karena boleh jadi ketika dia sholat niatnya bukan karena Allah, ketika dia berzikir tujuannya bukan karena Allah, ketika dia melaksanakan amal soleh niatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain. Itulah maksudnya rusaknya amal di situ. Rusaknya amal di situ menjadi sia-sia, menjadi sia-sia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah menyifati ilmu dalam hadis yang lain dikatakan di sini, innahu yulhamuhu su'ada'u wa yuhramuhul ashqiya. Sesungguhnya apa yang dilakukan terhadap orang yang diberi ilham dengan keilmuan ini terjadi para orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa yuhramul ashqiya, dan dihalangi terhadap orang-orang yang celaka. Orang-orang yang mendapatkan cahaya, orang-orang yang diberi ilham oleh Allah itu menemukan kebahagiaan. Sementara orang-orang yang terhalang daripada ilham itu ini menemukan kecelakaan di dalam ibadahnya. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, itulah pentingnya ilmu. Oleh karena itu perjalanan di gunung ilmu ini menjadi penting sebelum kita melanjutkan ke gunung-gunung yang lain. Demikian mulianya ilmu. Oleh karena itu amat sangat pantas kita terus menuntut ilmu, kita terus mengkaji ilmu, kita terus mencari ilmu untuk kesempurnaan ibadah kita. Sebab ada yang dikhawatirkan di dalam pelaksanaan ibadah itu adalah rusaknya ibadah, rusaknya amal. Karena yang pertama, orang tersebut tidak mau mencari ilmunya, sehingga rusaklah amalnya. Kemudian yang kedua, amalnya menjadi
la yanfa'u, tidak bermanfaat. Amalnya tidak bermanfaat karena tidak adanya ilmu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, disinilah perlunya kita mencari ilmu. Disinilah perlunya kita mencari ilmu. Hanya seperti kita ketahui, mencari ilmu itu diibaratkan masuk ke hutan belantara. Yang namanya naik gunung, pasti kita akan menemukan berbagai macam rintangan di gunung itu. Bayangkan oleh kita yang tidak tahu kondisi hutan itu, kita berjalan sendirian. Bayangkan oleh kita, apa yang akan terjadi ketika kita memasuki gunung, hutan belantara itu, kita berjalan sendiri. Sedangkan kita tidak tahu kondisi hutan itu seperti apa. Apa yang akan terjadi dengan kita? Pertama, kemungkinan kita akan tersesat jalan. Yang kedua, karena kita tidak tahu bahwa di hutan itu ada bahaya-bahaya yang mengancam, maka dimungkinkan orang yang masuk ke hutan sendirian itu akan celaka, bahkan dimungkinkan dia masuk jurang. Nah, karena rumitnya perjalanan untuk menuju gunung ilmu ini amat sangat pantas dan memang sangat dibutuhkan, kita harus memiliki seorang pemandu. Amat sangat dibutuhkan seorang pemandu, seorang guru yang membimbing kita untuk menuju hutan belantara itu, untuk menuju gunung tadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan dihadapi di gunung itu, karena kita belum punya ilmu. Kalau kita berjalan sendirian, tanpa panduan, tanpa ada yang membimbing, sangat diyakini akan tersesat. Bahkan naudzubillah min dzalik, celaka, tergelincir, masuk jurang. Saudara-saudara yang dicintai sekalian, sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita harus berguru? Kepada siapa kita meminta panduan supaya dibimbing menuju gunung ilmu ini? Ini penting, saudara-saudara, supaya kita dipandu secara benar, diarahkan kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Pemandu yang tepat, pemandu yang benar menurut Allah dan Rasul adalah al-ulama az-zuhadil amilin, yaitu ulama-ulama yang zuhud dan ulama-ulama amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Sosok inilah yang patut kita jadikan pemandu atau guru atau mursyid dalam kehidupan kita. Secara tegas, punya guru wajib hukumnya ketika kita menuntut ilmu. Berbahaya kalau kita menuntut ilmu tanpa bimbingan dan panduan seorang guru. Siapa guru yang pantas kita jadikan panduan? Ulama az-zuhadil amilin, yaitu ulama yang zuhud, yang wara', yang mengamalkan ilmunya. Siapakah mereka itu? Di sini dikatakan allati tujibu taqdimal ilmi, maka diwajibkan menjadikan terlebih dahulu dalam hal ilmu itu, fahiya annal ilman nafi'un yusmiru khasyatallahi ta'ala. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu, buah daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah khasyatullah, menyebabkan kita semakin takut kepada Allah. Itu buahnya ilmu. Orang yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya barokah,
akan mengantarkan kepada orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Khasyatullah. Jadi kita dibimbing oleh guru tersebut supaya semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Siapakah yang membimbing itu? Berarti sama, yang membimbing itu juga orang yang takut kepada Allah. Siapa dia itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sepastinya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba itu adalah para ulama. Para ulama yang takut kepada Allah. Ulama amilin tadi, ulama yang zuhud tadi, ulama yang takut kepada Allah tadi, yang sepatutnya kita jadikan guru. Karena dengan demikian mereka akan membimbing kita semakin dekat pada Allah dan juga akan semakin takut pada Allah, bukan semakin sombong, bukan semakin takabur. Jadi diarahkan semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itulah kriteria ilmu yang barokah dan kriteria pembimbing yang pantas kita jadikan guru atau mursyid. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai sekalian, begitu pentingnya ilmu, begitu mulianya ilmu, maka sama begitu pentingnya kita mendapatkan seorang guru, supaya kita bisa dituntun menuju kepada jalan Allah dan juga dituntun untuk semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Fa'in qulta hadzal qadru min 'ilmi tauhid, maka kalau dikatakan apakah ukurannya ilmu tauhid itu, hal yahsulu bi nadhril insani min ghairi mu'allim, apakah hasil orang-orang yang berpikir sedangkan dia tidak memiliki mu'allim, tidak memiliki pemandu? Ini sebuah pertanyaan. Apakah orang yang sedang menuntut ilmu tadi akan berhasil sedangkan dia tidak memiliki seorang pemandu, seorang mu'allim? Mu'allim ini orang yang memandu kepada ilmu, yang menuntun ilmu. Sebuah pertanyaan. Di sini dikatakan fa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annal ustadza fatihun wa musahhilun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para ustadz atau guru, wa musahhilun wa tahsilun, mereka itulah yang membukakan, fatihun, yang membukakan jalan. Jadi para ustaz di sini dikatakan ustaz, termasuk mu'allim, guru. Ustaz itu adalah guru. Itu fatihun, yang membukakan jalan. Kita berjalan di hutan pasti banyak rimbunan-rimbunan. Biasanya kalau seorang murid kan berada di belakang. Nah, yang membukakan rimbunan-rimbunan pepohonan tadi, itulah guru, supaya muridnya bisa berjalan. Bayangkan kalau tidak ada pemandu, siapa yang membukakan rimbunan-rimbunan tadi? Belum lagi kalau ada duri-duri penghalang. Sementara muridnya tidak tahu bahwa di situ ada rimbunan, bahwa di situ ada duri penghalang, bahwa di situ ada binatang buas dan sebagainya. Sang guru lah yang membukakan jalan itu. Wa musahhilun wa tahsilun, dan juga memudahkan di dalam perjalanan. Memudahkan di dalam perjalanan. Silahkan saudara-saudara belajar sendiri tentang suatu hal. Masya Allah, jangankan belajar sendiri, ada gurunya saja susahnya bukan main untuk belajar. Payahnya bukan main untuk belajar. Nggak cukup sehari, 2 hari, seminggu, 2 hari.
Ada yang puluhan tahun. Itu dengan adanya guru, apalagi sendiri. Bisa-bisa nggak sampai kepada yang dituju. Wa tahsilu, dan juga menghasilkan ilmu. Tadi guru itu membukakan jalan, memudahkan perjalanan seorang murid, dan juga menghasilkan perjalanan yang menuju ilmu. Ma'ahu ashalu arwahu, serta dengan adanya guru itu menjadi mudah dan menyenangkan. Ya bagaimana tidak menyenangkan? Silakan Anda berjalan sendiri di hutan. Keung lelumpangan serangan mah sieun moal wani. Komo lelumpangan tengah peuting. Bari jeung poek teu mawa batrek. Ribu satincak-tincakna sakaparan-paran. Suku asalnya cakarna teh nyaho jalan ke buka mana. Lila-lila mah balik deui teu jadi. Tapi bandingkan kalau ada yang memandu, ada yang nuntun. Ngenahan tinggal nuturkeun ya, tinggal nuturkeun di tukang. Sabab si guru geus mempersiapkan perlengkapan dengan ilmunya. Cukup bekalnya seorang guru untuk menuntun muridnya ke depan. Mawa perbekalan sangu, beas, cai, ya, gitu. Udud, meuleun guru nanti sok udud mah. Ya, ya, tarasi, lauk, ransel, baju, termasuk baterai. Mawa. Sana aja muridnya teu mau baterai, nu penting guruna mau baterai. Baterai itu ibarat ilmu. Enggak penting mah murid mah nuturkeun guru. Guru nu mau baterai menyenterang, insyaallah sampai selamat jeung nyenangkeun tadi dikatakan begitu. Nyenangkeun. Henteu keung, tidak takut sendirian karena aya guru. Lamun sieun kan tinggal muntang karena pundakan gurunya. Tinggal nyetelan karena baju guru. Kalau takut, guru itu ada yang putih-putih apa? Karena dia tidak tahu yang putih-putih itu apa kan? Karena guru awas tahu apa yang putih-putih dikasih tahu sama guru. Ulah sieun eta mah lain ngomong lain, tangkal jauh kena sinar bulan koyak-koyakan. Oh gitu guru. Bayangkan kalau nggak ada guru, begitu lihat yang putih-putih langsung karena dia tidak pakai ilmu, langsung itu juri itu bobongkong, pocong. Akhirnya dia ketakutan, lari lah. Nah, menyenangkan, ya, menyenangkan. Jadi menuntut ilmu itu menyenangkan sebetulnya, menyenangkan. Asal hati orang ikhlas, cinta ilmu, ikhlas, cinta ke guru, insya Allah menyenangkan, menyenangkan. Saudara-saudara yang dicintai, yang dikasihi sekalian, ada salah satu firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Anna Allah Ta'ala awha ila Daud alaihi salam. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Daud alaihi salam. Faqala, maka berkatalah Allah kepada Daud, ya Daud, ta'allama al-ilma nafi'. Wahai Daud, kata Allah, ta'allama al-ilma nafi'. Kamu harus ngaji, harus menuntut ilmu, harus belajar kepada ilmu. Ta'allama al-ilma, kamu harus belajar ilmu. Ini perintah Allah kepada Nabi Daud. Ilmu yang bagaimana? Ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Nabi Daud jadi nabi, kita belajar ke Allah. Nabi itu terjadi nabi, kita belajar ilmu.
jadi kedai belajar. Allah merintahkan kepada Nabi Daud, kita belajar ta'allamal ilman nafi, hai Daud. Pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Ada catatan di sini, ilmu yang bermanfaat, jadi bukan sembarang ilmu. Kalau ilmu yang akan menimbulkan kemadaratan, ilmu yang akan menyesatkan kita dari tauhid kepada Allah, jangan dituntut ilmu yang begitu mah. Karena cik Allah ilman nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan ilmu yang menjauhkan kita dari Allah, bukan ilmu yang bikin madarat kepada sesama manusia. Ilmu yang bikin madarat kepada sesama manusia mah jangan dipelajari, yang begitu tidak bermanfaat. Faqala, kemudian berkatalah Nabi Daud, Ilahi, wahai pangeran kaulah, pangeran kaulah, wa mal ilmu nafi, yang bagaimana itu ilmu yang bermanfaat Gusti? Jadi Nabi Daud nanya ke Allah, ya. Nabi Daud nggak mau berarti malah ada orang yang usaha. Boh, saya juga berbicara dengan Allah katanya, bohong, ya. Kalau ada bangsa kita ngaku pernah berbicara dengan Allah bohong dan percaya gitu, paling juri gitu, ngobrol yang juri, ya. Wa ilmu nafi, apa itu ilmu yang bermanfaat ya Allah? Faqala, Allah berfirman, an ta'rifa jalali wa 'azamati, yaitu ilmu yang membuat kamu tahu kepada kemuliaanku, kata Allah. Ini ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan mempelajari ilmu itu, kalian jadi tahu kemuliaanku, kata Allah. Kita tahu jadinya kemuliaan Allah. Wa 'azamati, dan juga keagunganku. Kita tahu keagungan Allah. Wa kibriyai, dan juga kebesaran aku, kata Allah. Wa kamali qudrati, dan kesempurnaan kekuasaanku, kata Allah. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mengenalkan kita, mengantarkan kita ma'rifat, mengenal kemuliaan Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal kesempurnaan kudrat Allah terhadap segala sesuatu. Itu cirinya. Ini kata Allah sendiri kepada Nabi Daud. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya, maka sesungguhnya itulah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kamu kepada aku, kata Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kamu kepada aku, kata Allah. Semakin orang itu berilmu, semakin dekat kepada Allah. Berarti ilmunya barokah dan bermanfaat. Tetapi sebaliknya, semakin dia punya ilmu, semakin jauh dari Allah, semakin tidak mengenal Allah, berarti ilmu yang dituntutnya salah, atau ilmunya tidak bermanfaat dan tidak barokah. Inilah saudara-saudara sekalian, panduan kita agar berhati-hati ketika menuntut ilmu. Kalau sudah tahu seperti ini kan enak, ukuran-ukurannya menjadi jelas. Ilmu apa yang harus kita tuntut dan bagaimana cara menuntutnya. Kata kuncinya adalah semakin berilmu, semakin dekat dengan Allah. Kalau orang yang dekat berarti mau nurut kepada Allah, ya. Kalau orang yang mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kudrat Allah, pasti dia mau nurut sama Allah. Takut untuk ingkar dari perintah-perintah Allah.
Artinya dia akan mau mengikuti perintah-perintah Allah dan mau untuk menjauhi larangan Allah. Berkaitan dengan ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "Ma yasurruni allau mittu tiflan wa udkhiltul jannata walam akbar fa'arifa rabbi." Ma yasurruni, tidak menyenangkan terhadap aku, kata Sayyidina Ali, allau mittu tiflan, lamun kaulah maut budak keneh, meninggal waktu kecil, wa udkhiltul jannah, dan masuk ke dalam surga. Kalau anak yang masih kecil, yang masih mumayyiz, memang kalau meninggal dia langsung masuk surga karena dia belum kena kewajiban apa-apa. Anak kecil langsung masuk surga kalau meninggal, ya. Kata Sayyidina Ali, kalau saya meninggal ketika kecil dan dimasukkan oleh Allah ke surga, itu tidak membuat saya senang, kata Sayyidina Ali. Kenapa demikian? Walam akbar, dan tidak sempat besar, tidak sempat dewasa. Fa'arifa rabbi, dan tidak mengenal Tuhanku. Jadi mengenal Allah ini menjadi penting, kata Sayyidina Ali. Jadi kalaupun dimasukkan ke surga tapi tidak mengenal Allah, itu tengah-tengahkan, tidak membuat senang. Masuk ke surga itu bubuh-bubuh gitu. Kenapa masuk surga gak bubuh-bubuh gitu? Itu tidak membuat bahagia, kata Sayyidina. Sementara dia tidak mengenal Allah. Tetapi kalau dia masuk surga itu karena mengenal Allah yang memberikan karunia-Nya itu kepadanya, disitulah kebahagiaan yang ada, yang tinggi, puas hatinya, karena dia merasakan besarnya karunia dari Allah, besarnya kasih sayang Allah. Terasa dimasukkan ke surga itu terasa nikmatnya, karena merasa kebesaran Allah, merasa karunia Allah yang besar tadi. Dibandingkan dimasukkan ke surga tanpa apa-apa. Anak kecil tadi masuk surga, belum merasakan makrifat kepada Allah, belum merasakan makrifat kepada Allah. Fa inna a'laman nasi billah ashadduhum khasyatan, karena sesungguhnya yang paling mengetahui di antara orang-orang kepada Allah, asyadduhum, yaitu paling banget orang-orang itu, khasyatan, yang paling takut karena Allah, wa aksaruhum ibadah, jeung anu paling banyak orang-orang itu ibadahnya, wa ahsanuhum fillah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itu adalah yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, nasihatan, yang memberikan nasihat, Di sini disifatkan lagi yang memberikan nasihat, berarti orang yang berilmu, ya, yang memberikan ilmu. Karena ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Ya, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyufakhira bi ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Man talaba al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyufakhira bi ulama, karena niatnya untuk menyombongkan diri kepada para ulama. Nah, ini
Ini peringatan nih, ini peringatan bagi kita semua agar berhati-hati ketika menuntut ilmu. Jangan sampai tergelincir juga. Setelah dikasih oleh ilmu oleh Allah, setelah dikasih ilmu oleh Allah, berhati-hati. Ada godaannya bagi orang yang sudah mencapai ilmu tadi. Nah ini kita sudah mulai sampai kepada penghujung perjalanan di gedung ilmu nih. Sudah sampai, karena kemarin kita sudah mengetahui ilmu apa saja yang harus dituntut, bagaimana cara menuntut ilmu, sudah dipandu juga tadi bahwa harus punya guru dan sebagainya. Nah ketika nanti Anda sudah hasil mendaki gunung ilmu, ada peringatan di sini. Setelah hasil mendaki gunung ilmu, ada peringatan dari Rasulullah SAW. Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyufakhira bil ulama, niatnya itu supaya menyombongkan diri di kalangan para ulama. Nah, setelah punya ilmu dia sombong di para ulama, menyombongkan diri di depan para ulama, di orang-orang alim. Auli yumaria, atau karena ingin menunjukkan bisufaha, ingin menunjukkan ilmunya kepada orang-orang yang bodoh. Jadi tadi ingin menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang berilmu di kalangan para ulama, atau dia juga ingin membanggakan diri di kalangan orang-orang yang bodoh. Auliyasrifa bihi, atau karena ingin menggelincirkan orang sebab ilmunya tadi. Karena dia punya ilmu, maka dia akan menggelincirkan orang. Wujuhan nas, kepada manusia, ilaihi, kepada dirinya. Artinya di sini dia tujuannya supaya orang itu mendekat ke dia, supaya dekat ke manehna. Setelah dia punya ilmu, supaya orang-orang itu mendekat ke dia. Orang yang demikian, yang disifatkan tadi, adkhalahullahu nar, maka akan memasukkan orang-orang itu, akan dimasukkan oleh Allah orang-orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ada peringatan dari Rasulullah di sini, saudara-saudara sekalian, apabila nanti sudah hasil mendaki gunung ilmu ini dan Allah izinkan lulus dengan di bawah bimbingan guru mendaki gunung ilmu, ingatlah, jangan sampai ilmu itu digunakan untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, menyombongkan diri di hadapan para ulama, atau membanggakan diri di kalangan orang-orang bodoh, atau untuk keuntungan dirinya sendiri. Karena ini orang yang demikian diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, sebagai penutup di dalam gunung ilmu pada kali ini, mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan demikian: "Qutli'tu lailatal mi'raji 'alan nar." Sudah diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah, lailatal mi'raj, pada malam mi'raj. Ini terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah diangkat ke langit. Memang itu diperlihatkan berbagai macam peristiwa oleh Allah sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah di sini diperlihatkanlah kepada Rasulullah SAW pada malam Mi'raj itu, alan nar, kepada neraka. Diperlihatkan situasi di neraka. Faro'aitu, maka melihat aku, kata Rasulullah, di neraka itu, aksaro ahliha, kebanyakan orang-orangnya, ahli neraka itu, al-fuqara'ah, yaitu orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal ma', kaget nih para sahabat nih, langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu fakir karena tidak punya harta? Karena Rasulullah menyebut fakir.
faham kita, orang fakir itu orang yang tidak punya harta, fakir miskin. Ya. Sehingga para sahabat langsung bertanya, apakah mereka yang dikatakan fakir yang terlihat oleh Rasulullah di dalam neraka tadi orang yang tidak punya harta? Qala Rasulullah SAW, lah, bukan. Maksud fakir di sini bukan orang yang tidak punya harta, bal minal ilmi, tetapi di kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi yang dikatakan fakir tadi adalah di kalangan orang-orang yang berilmu. Minal ilmi. Faman la yata'allamul ilmi, maka barang siapa yang tidak belajar, ya, tidak belajar orang tersebut terhadap ilmu. Ini berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan ilmu. Faman la yata'allamul ilmi, barang siapa yang tidak belajar ilmu, la yata'attalahu, maka tidak dimudahkan bagi orang tersebut ahkamul ibadati, kepada bermacam-macam hukum dalam urusan ibadah, wal qiyamu, juga melakukan berbagai macam bihuquqiha, hak-haknya ibadah, kama yang bagi, sebagaimana seharusnya menegakkan hukum-hukum ibadah itu. Walau anna rajulan, dan kalau seandainya seorang laki-laki abadallah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadat malaikati, seperti ibadahnya para malaikat, samawati, dari kalangan bangsa langit, bighairi ilmi, karena dengan tidak menggunakan ilmu, kana minal khosirin, maka menjadi nyata orang tersebut termasuk orang yang rugi. Nah, jadi penjelasannya di sini Rasulullah melihat salah satunya ahli neraka itu adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu, ya, tidak mau menuntut ilmu. Dia tidak memahami hak-haknya ibadah dan bagaimana tata ibadah, sehingga walaupun orang itu ibadahnya seperti ibadahnya para malaikat, lupa ibadahnya, sholat-sholatnya banyak dan sebagainya, itu banyak, tetapi karena tidak didasari oleh ilmu, tidak tahu ilmunya, maka orang yang demikian dikatakan orang-orang yang merugi. Itulah saudara-saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Dan kita berdoa munajat kepada Allah agar diberikan kecintaan kepada ilmu, diberikan hidayah, taufik dan inayah, dimudahkan untuk selalu cinta kepada ilmu, selalu menuntut ilmu, dan mahabbah kepada ahli-ahli ilmu, yaitu para guru-guru dan para alim ulama yang menuntun kita kepada ilmunya Allah. Demikianlah pada kesempatan ini, insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Gunung Taubat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan diberikan cahaya kepada hati kita untuk tetap berada di jalan yang menuju keridhaannya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk tak